Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kami ajak Anda ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ini ada seorang kakak yang kemudian tega menghabisi adik kandungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan SMK Negeri Karangpucung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Sania Fitri Hairani pada hari Senin 15 Januari 2024. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk dapat menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan SMK Negeri Karangpucung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Sania Fitri Hairani pada hari Senin 15 Januari 2024 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, dipersilahkan terdakwa untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Dipersilahkan terdakwa untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara merupakan penasihat hukum dari terdakwa? Betul, Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di pengadilan SMK Negeri Karangpucung. Jadi segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk dipidana? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Betul, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah dilakukan tes terbukti bahwasanya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian yang berlangsung terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan hal ini menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa memang dalam keadaan tidak sadar. Akan tetapi, penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki barang bukti. Ini pisau
Dan ini sebuah celurit dan gunting. Merupakan yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Kepada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Saudari saksi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Apakah saudari saksi siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Sarah Apriliani, berusia 20 tahun, dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah terdakwa dan korban? Betul Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap Yang Mulia. Baik, saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang lain. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baik, Anda telah berjanji, jadi dimohon jangan memberikan keterangan yang salah. Jadi, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Baik Yang Mulia, saya adalah asisten rumah tangga di rumah Ibu Sania dan korban. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah selama 3 tahun sejak saya bekerja di rumah Ibu Sania dan korban. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik Yang Mulia, yang saya ketahui tentang Ibu Sania yaitu orangnya tertutup dan sedikit pendiam. Ibu Sania juga memiliki temperamental yang buruk, yaitu sering marah-marah tidak jelas. Ibu Sania juga memiliki pekerjaan yang tidak jelas, tidak seperti adiknya yang memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, silahkan beritahu kami kapan kejadian ini terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu pukul 8 pagi, hari Kamis, tanggal 15 Desember 2023, saya berada di dapur sedang membereskan barang belanjaan saya yang telah dimasukkan ke dalam kulkas. Pada saat itu, saya mendengar suara percekcokan antara Ibu Sania dan korban. Lalu, tak lama kemudian, terdengar suara jatuh. Saya panik dan langsung mendekati sumber suara, yaitu ruang tamu. Tetapi pada saat itu, saya merasa saya belum pantas untuk mencampuri urusan atasan saya. Lalu, setelah mendengar pertikaian antara pelaku dengan korban, apa yang dilakukan saksi pada saat itu juga? Jadi pada saat itu saya melihat Ibu Sania sedang memukul korban. Lalu tak lama kemudian Ibu Sania pergi ke dapur dan kembali dengan membawa pisau, celurit, dan gunting. Lalu dengan tega Ibu Sania menusuk korban yang lain adalah adiknya sendiri sebanyak 3 kali di bagian leher, dada, dan perut. Saya sangat terkejut. Lalu saya berlari ke kamar untuk mengambil handphone dan memanggil petugas medis, berharap pada saat itu korban dapat diselamatkan. Setelah tim medis datang, saya dapat melihat ekspresi Ibu Sania yang sempat merasa bersalah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya, saya juga ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara saudara terdakwa dengan korban? Hubungan antara Ibu Sania dan korban memang tidak harmonis karena Ibu Sania ingin memiliki harta warisannya segera dan harta warisannya harus lebih besar daripada adiknya. Sementara adiknya, yaitu korban, merasa Ibu Sania masih belum pantas karena emosinya yang masih labil. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami Yang Mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pihak terdakwa, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apa pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Ya betul, korban dan terdakwa saling memukul. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, bahwasanya memiliki catatan
menunjukkan bahwasanya pada saat kejadian berlangsung, bukan hanya korban yang memiliki luka, namun terdakwa juga memiliki luka. Terima kasih. Yang mulia, korban memukul terdakwa bukan hanya terbawa emosi, tapi juga suatu bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Penuntut umum, tunggu dulu. Mari dengarkan lagi pernyataan dari penasihat hukum. Silakan lanjutkan. Baik Yang Mulia, mohon maaf, saya ingin mempertanyakan kembali kepada saksi bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Sekian. Saat itu keadaan Ibu Sania sangat bagus sekali dan sangat tercium bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam kondisi mabuk berat, jika dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu, karena ini mungkin dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saksi kedua dapat hadir hari ini? Saksi kedua yaitu salah satu petugas medis yang bekerja pada hari saat kejadian berhalangan hadir dikarenakan sedang menjalani tugas hari ini. Akan tetapi, saksi kedua memberikan surat yang berisi keterangan bahwa pada saat saksi kedua hadir di tempat kejadian, korban sudah bersimbah darah dan terdakwa masih memegang alat bukti yang merupakan yaitu sebuah pedang celurit, 2 buah pisau, dan 1 buah gunting. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada permintaan terakhir yang akan disampaikan? Baik, ada Yang Mulia, tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Sebab pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih Yang Mulia. Masih dimohon kembali pada kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya, pembacaan akan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua kepada terdakwa. Silakan menduduki kursi terdakwa. Agenda sekarang adalah pembacaan putusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan dinyatakan terdakwa Sania Fitri Hairani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan kepada korban. Keputusan menjatuhkan pidana tindak atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan tindak pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Sania Fitri Hairani ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap melakukan penahanan dan barang bukti ditemani oleh para penyidik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan SMK Negeri Karangpucung pada hari Senin 15 Januari 2024 oleh kami Majelis Hukum Wiwit Noviani selaku Ketua Kejaksaan Hukum, Majelis Hukum Tri Aldina Resyanti dan Majelis Hukum Janda Indah Ramadhani, masing-masing selaku hakim anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pada hari ini Senin 15 Januari 2024 Pengadilan SMK Negeri Karangpucung berakhir dengan hasil terdakwa Sania Fitri Hairani dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin mohon berdiri.